Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Amirul Muslim SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Bendahara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi teks ceramah untuk kelas 11. Selamat menyaksikan. Kompetensi dasar pada materi teks ceramah. Yang pertama, kompetensi pengetahuan 3.5. Mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan 4.5, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Alokasi waktu yang diperlukan untuk pembelajaran pada teks ceramah pada kompetensi 3.5 dan 4.5 ini berlangsung selama 2 minggu atau 3 GP kali 45 menit setiap minggunya. Oleh karena itu, pembelajaran ini dilaksanakan selama 2 minggu, yaitu pada minggu pertama dan pada minggu kedua. Untuk indikator pencapaian kompetensi pada materi teks ceramah pada kompetensi pengetahuan yang pertama, siswa mampu menentukan unsur-unsur ceramah, isi informasi, dan kebahasaan. Sedangkan untuk kompetensi pengetahuan yang kedua, siswa mampu menulis kerangka teks ceramah sesuai dengan topik yang dipilih dengan memerhatikan isi, kebahasaan, dan topik teks ceramah. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan pada indikator yang pertama, yaitu siswa mampu mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi kerangka teks ceramah yang disusun. Baiklah, sebelum kita menjelaskan lebih dalam tentang teks ceramah, tidak ada salahnya kalau kita mengingat kembali tentang beberapa hal-hal yang penting dalam ceramah. Yang pertama, pengertian ceramah merupakan kegiatan menyampaikan informasi, pengetahuan, nasihat, dan lain-lain di depan khalayak. Apakah kalian pernah mendengar keempat istilah ini? Lalu, apakah kalian juga mengetahui perbedaan dari keempat istilah tersebut? Apa itu ceramah, pidato, khutbah, atau sambutan? Kalau untuk ceramah, seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, sedangkan pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni bersifat ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Lalu, untuk definisi sambutan adalah pidato singkat yang disampaikan pada pembukaan suatu acara atau kegiatan. Jadi, dibandingkan pidato ataupun khutbah, ceramah merupakan bentuk berbicara di depan umum yang lebih menekankan pada penyampaian informasi daripada bujuk membujuk. Baiklah, sekarang kita akan membahas bagian inti dari materi teks ceramah pada pertemuan kali ini. Yang pertama, untuk jenis-jenis informasi yang terdapat dalam teks ceramah. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, informasi yang bersifat edukatif yang akan memberikan pengetahuan baru. Kedua, informasi bersifat persuasif yang berisi pesan ajakan bagi penerima pesan. Yang ketiga, informasi bersifat rekreatif yang sifatnya menghibur semata. Jenis informasi yang kedua dalam teks ceramah yaitu informasi berdasarkan format penyajiannya. Dapat berbentuk tulisan saja, bisa juga berbentuk gambar atau foto ilustrasi atau karikatur, serta juga dapat berbentuk picture, resensi, dan kolom khusus yang disajikan dalam media cetak. Jenis informasi dalam teks ceramah yang ketiga yakni informasi berdasarkan lokasi. Jenis ini berdasarkan lokasi peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung. Misalnya,
informasi dari tiap daerah, kota, kabupaten, nasional, maupun mancanegara. Untuk jenis informasi yang keempat di dalam teks ceramah, yaitu informasi berdasarkan bidang kehidupan. Jenis informasi ini berisi hal-hal yang berdasarkan pada kehidupan sehari-hari yang ada dan terjadi di masyarakat. Misalnya, informasi tentang dunia pendidikan, sosial, budaya, dan gaya hidup. Untuk jenis informasi yang kelima di dalam teks ceramah adalah informasi berdasarkan bidang kepentingan, yaitu dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Yang kedua, informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Yang ketiga, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan yang terakhir, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Lalu, bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk memahami informasi dalam sebuah teks ceramah? Simak terus ya video berikut. Baiklah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memahami informasi dalam ceramah. Cara yang pertama, menyimak ceramah yang didengar atau dibaca dengan seksama secara menyeluruh. Cara yang kedua, mencatat informasi yang menarik dalam ceramah. Yang ketiga, menyusun informasi yang telah dicatat menjadi kalimat-kalimat atau paragraf sederhana yang padat dan efektif. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara kita menelaah bagian penting dalam sebuah teks ceramah. Hal yang pertama yang perlu kita telaah adalah permasalahan yang disampaikan dalam teks ceramah. Biasanya, penulis akan memaparkan informasi yang menjadi titik utama permasalahannya. Objek yang kedua, argumentasi, baik berupa pendapat, fakta, maupun saran. Berikutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana cara untuk merancang bagian penting dalam teks ceramah. Yang kita lakukan yang pertama, mengenali konteks. Yang dimaksud dengan mengenali konteks, kita mengenal peserta ceramah dan situasinya. Yang kedua, menentukan topik. Dalam menentukan topik, ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama, sesuaikan dengan latar belakang dan pengetahuan pendengar. Yang kedua, menarik minat. Ketiga, ruang lingkup jelas dan spesifik, serta sesuai dengan waktu dan situasi. Yang kita lakukan yang ketiga, yaitu menentukan tujuan. Pada hakikatnya, ceramah berfungsi menambah pengetahuan pendengar. Hal yang keempat yang kita lakukan, yaitu menyusun kerangka ceramah. Meliputi pertama, pengenalan isu, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Kedua, mengungkapkan maksud yang jelas. Ketiga, setiap bagian dalam kerangka hanya mengandung satu gagasan. Yang keempat, bagian-bagian dalam kerangka karangan harus tersusun secara logis. Sedangkan kelima, mengumpulkan dan memilih bahan. Dalam pengumpulan bahan dapat dilakukan dari berbagai sumber. Yang pertama, surat kabar atau buku yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Kedua, contoh teks ceramah yang telah dibuat oleh orang lain. Ketiga, istilah-istilah populer, cerita, atau humor-humor yang relevan. Ada 3 hal yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih materi ceramah. Pertimbangan yang pertama, pilihlah materi yang aktual atau sedang hangat diperbincangkan. Pertimbangan yang kedua, pisahkan materi pokok dengan materi penunjang. Sedangkan pertimbangan yang ketiga, usahakan materi padat sehingga ceramah tidak terlalu lama dan membosankan.
Baiklah, sebelum Bapak mengakhiri video ini, langkah baiknya Bapak ingin berpantun. Jikalau buluh sudah dibelah, awas jangan tersentuh tangan. Materi teks ceramah berakhir sudah, dilanjutkan pada lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.